Masa sudah padam dari kita, selagi tidak disampaikan, ia akan padam bersama masa. Ayo kita bersama-sama, kita sampaikan kisah sejarah agar tetap diingat oleh penerus kita. Membongkar kisah sejarah, satu amanah, satu semangat. Ia bukan Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Bersua lagi dalam membongkar kisah sejarah. Kali ini kami membawakan satu lagi topik menarik, iaitu biografi Kat Nyak Dien. Seperti apakah kisah ini? Mari sama-sama kita saksikan. Kita tahu sejarah bangsa kita. Tidak akan sempurna kisahnya jika tiada ada penerus dan penyampai, agar tidak hilang dan padam bersama waktu dan masa. Tidak akan berakhir di sini, biarlah ia sempurna sebagai ingatan di masa lalu, agar masih dapat kita dengarkan seketika. Sejarah bangsa kita tidak akan berhenti di sini, kerana ia masih jauh bersama-sama waktu dan masa. Tidak akan berakhir di sini, sejarah bangsa kita. Kat Nyak Dien, ejaan lama Tijueti NJ Dien, 12 Mei 1848, 6 November 1908, dimakamkan di Gunung Puyo, Sumedang, adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh. Setelah wilayah ke-6 mukim diserang, ia mengungsi, sementara suaminya Ibrahim Lamnga bertempur melawan Belanda. Tewasnya Ibrahim Lamnga di Glitarum pada tanggal 29 Juni 1878 kemudian menyeret Kat Nyak Dien lebih jauh dalam perlawanannya terhadap Belanda. Pada tahun 1880, Kat Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar, setelah sebelumnya ia dijanjikan dapat ikut turun di medan perang jika menerima lamaran tersebut. Dari pernikahan ini Kat Nyak Dien memiliki seorang anak yang diberi nama Kat Gambang. Setelah pernikahannya dengan Teuku Umar, Kat Nyak Dien bersama Teuku Umar bertempur bersama melawan Belanda. Namun, pada tanggal 11 Februari 1899, Teuku Umar gugur. Hal ini membuat Kat Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Usia Kat Nyak Dien yang saat itu sudah relatif tua serta kondisi tubuh yang digerogoti berbagai penyakit seperti encuk dan rabun membuat satu pasukannya yang bernama Peng Laut melaporkan keberadaannya. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Banda Aceh. Di sana ia dirawat dan penyakitnya mulai sembuh. Keberadaan Kat Nyak Dien yang dianggap masih memberikan pengaruh kuat terhadap perlawanan rakyat Aceh serta hubungannya dengan pejuang Aceh yang belum tertangkap membuatnya kemudian diasingkan ke Sumedang. Kat Nyak Dien meninggal pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyo, Sumedang. Nama Kat Nyak Dien kini diabadikan sebagai Bandar Udara Kat Nyak Dien Nagan Raya di Meulaboh. Kehidupan awal. Kat Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah ke-6 mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Seutia, seorang uli balang 6 mukim, yang juga merupakan keturunan Datuk Masudum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Masudum Sati merupakan keturunan dari Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Datuk Masudum Sati mungkin datang ke Aceh pada abad ke-18 ketika Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Sedangkan ibunya merupakan putri Uli Balang Lampagiu. Pada masa kecilnya, Kat Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama, yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama, dan rumah tangga, memasak, melayani suami, dan yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Kat Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teuku Cik Ibrahim Lamnga, putra dari Uli Balang Lamnga 13.
Mereka memiliki satu anak laki-laki. Perlawanan saat Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel dan Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada Perang Pertama, 1873 hingga 1874, Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Masimud Shah bertempur melawan Belanda yang dipimpin Johann Herman Rudolf Fleur. Saat itu, Belanda mengirim 3,198 prajurit. Lalu, pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di pantai Siuriumen di bawah pimpinan Fleur dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman dan membakarnya. Kesultanan Aceh dapat memenangkan Perang Pertama. Ibrahim Lamga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan, sementara Fleur tewas tertembak pada April 1873. Pada tahun 1874 hingga 1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan den Swieten, daerah ke-6 Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Kat Nyak Dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah ke-6 Mukim. Ketika Ibrahim Lamga bertempur di Glitarum, ia tewas pada tanggal 29 Juni 1878. Hal ini membuat Kat Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Teuku Umar, tokoh pejuang Aceh, melamar Kat Nyak Dien. Pada awalnya Kat Nyak Dien menolak. Namun, karena Teuku Umar mempersilakannya untuk ikut bertempur dalam medan perang, Kat Nyak Dien akhirnya menerimanya dan menikah lagi dengan Teuku Umar pada tahun 1880. Hal ini meningkatkan moral semangat perjuangan Aceh melawan kafir Ulanda, Belanda kafir. Nantinya, Kat Nyak Dien dan Teuku Umar memiliki anak yang diberi nama Kat Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Sekitar tahun 1875, Teuku Umar melakukan gerakan dengan mendekati Belanda dan hubungannya dengan orang Belanda semakin kuat. Pada tanggal 30 September 1893, Teuku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teuku Umar gelar Teuku Umar Johan Pahlawan dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Teuku Umar merahasiakan rencana untuk menipu Belanda, meskipun ia dituduh sebagai pengkhianat oleh orang Aceh. Kat Nyak Dien berusaha menasihatinya untuk kembali melawan Belanda. Namun, Teuku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang ia kuasai. Ketika jumlah orang Aceh pada pasukan tersebut cukup, Teuku Umar melakukan rencana palsu pada orang Belanda dan mengklaim bahawa ia ingin menyerang basis Aceh. Teuku Umar dan Kat Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan berat, senjata dan amunisi Belanda, lalu tidak pernah kembali. Pengkhianatan ini disebut Hetera'a dan Teuku Oema, pengkhianatan Teuku Umar. Teuku Umar yang mengkhianati Belanda menyebabkan Belanda marah dan melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap baik Kat Nyak Dien dan Teuku Umar. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda sementara Jan den Swieten diganti. Penggantinya, Jan Johannes Ludovicius Jacobus Hubertus Pell, dengan cepat terbunuh dan pasukan Belanda berada pada kekacauan. Belanda lalu mencabut gelar Teuku Umar dan membakar rumahnya, dan juga mengejar keberadaannya. Dien dan Umar terus menekan Belanda, lalu menyerang Banda Aceh, Kutaraja, dan Miulabuh, bekas basis Teuku Umar, sehingga Belanda terus-terusan mengganti jenderal yang bertugas. Unit Marca Usi lalu dikirim ke Aceh. Mereka dianggap biadab dan sangat sulit ditaklukkan oleh orang Aceh. Selain itu, kebanyakan pasukan Demarsus merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Akibat dari hal ini,
Pasukan Belanda merasa simpati kepada orang Aceh dan Den Dehiden membubarkan unit De Marsus. Peristiwa ini juga menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Jenderal Johannes Benedictus Den Heutzy memanfaatkan ketakutan ini dan mulai menyewa orang Aceh untuk memata-matai pasukan pemberontak sebagai informan sehingga Belanda menemukan rencana Teuku Umar untuk menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899. Akhirnya, Teuku Umar gugur tertembak peluru. Ketika Kat Gambang, anak Kat Nyak Dien, menangis karena kematian ayahnya, ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid." Kat Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh. Selain itu, Kat Nyak Dien sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun dan ia terkena penyakit encok dan juga jumlah pasukannya terus berkurang serta sulit memperoleh makanan. Hal ini membuat iba para pasukan-pasukannya. Anak buah Kat Nyak Dien yang bernama Peng Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda. Akibatnya, Belanda menyerang markas Kat Nyak Dien di Biutong Le Sagiu. Mereka terkejut dan bertempur mati-matian. Dien berusaha mengambil rencong dan mencoba untuk melawan musuh. Namun, aksi Dien berhasil dihentikan oleh Belanda. Kat Nyak Dien ditangkap. Sementara Kat Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Masa tua dan kematian. Setelah ditangkap, Kat Nyak Dien dibawa ke Bandar Aceh dan dirawat di situ. Penyakitnya seperti rabun dan encok berangsur-angsur sembuh. Namun, Kat Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahawa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Ia dibawa ke Sumedang pada tahun 1906 bersama dengan tahanan politik Aceh lain dan menarik perhatian Bupati Suria Atmaja. Selain itu, tahanan laki-laki juga menyatakan perhatian mereka pada Kat Nyak Dien, tetapi tentara Belanda dilarang mengungkapkan identitas tahanan. Maka hingga akhir hidupnya identitas asli Kat Nyak Dien tidak diketahui oleh warga Sumedang. Ia ditahan bersama ulama bernama Ilyas yang segera menyadari bahawa Kat Nyak Dien merupakan ahli dalam agama Islam, sehingga ia dijuluki sebagai Ibu Perbu. Meski kesulitan berkomunikasi karena perbezaan bahasa, Ibu Perbu sering diminta menjadi guru mengaji bagi warga setempat. Pada tanggal 6 November 1908, Ibu Perbu meninggal karena usianya yang sudah tua. Makam Ibu Perbu baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh saat itu, Ali Hassan. Dari penyelidikan, dipastikan Ibu Perbu adalah Kat Nyak Dien. Kat Nyak Dien diakui oleh Presiden Suekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Arai No. 106 tahun 1964 pada tanggal 2 Mei 1964. Makam Kat Nyak Dien berada di Gunung Puyo, Desa Sukajaya, Sumedang Selatan. Menurut penjaga makam Kat Nyak Dien baru ditemukan pada tahun 1959 berdasarkan permintaan Gubernur Aceh, Ali Hassan. Pencarian dilakukan berdasarkan data yang ditemukan di Belanda. Masyarakat Aceh di Sumedang sering menggelar acara sarasihan. Pada acara tersebut, peserta berziarah ke makam Kat Nyak Dien dengan jarak sekitar 2 km. Menurut pengurus makam, kumpulan masyarakat Aceh di Bandung sering menggelar acara tahunan dan melakukan ziarah setelah hari pertama Lebaran. Selain itu, orang Aceh dari Jakarta melakukan acara haul setiap bulan November. Meski muncul wacana untuk memindahkan makam Kat Nyak Dien ke Aceh, namun masyarakat Sumedang menolak karena sudah merasa dekat dengan sosok yang mereka kenal sebagai Ibu Perbu tersebut. Selain itu, keberadaan makam Kat Nyak Dien juga mempererat silaturahmi antara masyarakat Sumedang dengan Aceh. Makam Kat Nyak Dien pertama kali dipugar pada 1987
dan dapat terlihat melalui monumen peringatan di dekat pintu masuk yang tertulis tentang peresmian makam yang ditandatangani oleh Gubernur Aceh Ibrahim Hassan pada tanggal 7 Disember 1987. Makam Kat Nyak Dien dikelilingi pagar besi yang ditanam bersama beton dengan luas 1.500 m2. Di belakang makam terdapat mushola dan di sebelah kiri makam terdapat banyak batu nisan yang dikatakan sebagai makam keluarga ulama H. Sanusi. Pada batu nisan Kat Nyak Dien, tertulis riwayat hidupnya, tulisan bahasa Arab, surah At-Taubah dan Al-Fajr, serta hikayat cerita Aceh. Jumlah peziarah ke makam Kat Nyak Dien berkurang kerana Gerakan Aceh Merdeka melakukan perlawanan di Aceh untuk merdeka dari Republik Indonesia. Selain itu, daerah makam ini sepi akibat sering diawasi oleh aparat. Kini, makam ini mendapat biaya perawatan dari kotak amal di daerah makam kerana pemerintah Sumedang tidak memberikan dana.